Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita bertemu kembali pada sirapan rohani pagi di dalam channel HKBP Setia Negara pada hari Kamis 6 Maret 2025. Mari kita luangkan waktu dan siapkan hati kita berdoa. Kembali kami berdoa memuji nama-Mu ya Allah Bapa atas segala berkat karunia-Mu yang dapat kami rasakan. Kiranya Roh Kudus-Mu menyertai hati dan pikiran kami, juga kiranya sertai kami ya Allah dalam tangan penyertaan-Mu. Melalui firman yang akan kami dengarkan sebentar lagi ya Allah, kiranya dapat menyegarkan hati kami sebelum memulai segala aktivitas kami pada hari ini, agar kiranya segala perbuatan kami itu seturut kehendak Allah. Inilah doa permohonan kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, dalam kesempatan kali ini kita akan merenungkan bersama ayat harian pagi kita diambil dari kitab Mazmur pasal 70 ayat 5. Akan saya bacakan. Tetapi aku ini sengsara dan miskin ya Allah, segeralah datang. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku, ya Tuhan, janganlah lambat datang. Ayat ini adalah sebuah seruan dari pemazmur yang saat itu dalam keadaan yang sangat terdesak dan penuh kesulitan. Ia memohon kepada Tuhan untuk segera datang menolong dan membebaskannya dari penderitaan. Melalui ayat ini kita diajak untuk memahami bagaimana seharusnya kita berdoa dan menghadap Tuhan di tengah-tengah kesulitan hidup kita. Pemazmur yang dalam hal ini merujuk kepada Raja Daud menggambarkan dirinya sebagai orang yang sengsara dan miskin. Ini adalah ungkapan dari kedalaman hati yang mengalami kelemahan, kekurangan, dan keterbatasan. Bagi Daud, kata sengsara menggambarkan penderitaan batin yang begitu dalam, sedangkan miskin menggambarkan kekurangan dalam segala hal, baik itu fisik, emosional, maupun spiritual. Namun, meskipun Daud merasa demikian, ia tahu persis kemana ia harus pergi. Ia memanggil Allah untuk segera datang menolong, karena bagi dia tidak ada yang lebih penting pada saat itu selain pertolongan dari Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, dalam hidup kita, seringkali kita menghadapi situasi yang membuat kita merasa sengsara maupun merasa kita ini miskin. Terkadang juga masalah datang begitu banyak dan sekaligus yang kita rasakan secara bertubi-tubi dan membuat kita merasa tidak mampu menghadapinya. Namun, seperti yang dilakukan oleh Raja Daud, kita kembali diingatkan untuk datang kepada Allah dengan hati yang tulus. Kita harus menyadari bahwa hanya Allah yang dapat memberikan pertolongan sejati bagi kita semua. Daud tidak berdoa dengan penuh keraguan, melainkan dengan keyakinan penuh bahwa Allah adalah penolong dan pembebas. Kata-kata dalam ayat ini di mana tertulis segeralah datang ya Allah menunjukkan ketegasan pemazmur. Ini bukan berarti bahwa Allah terlambat dalam mendengarkan doa kita, tidak pernah. Tetapi ini adalah ungkapan kerinduan dan kebutuhan mendalam akan pertolongan Allah. Daud mengakui bahwa hanya Allah yang dapat memberikan jalan keluar dari setiap persoalan hidup yang ia hadapi. Allah tidak pernah terlambat. Namun dalam keadaan kita yang terjepit, seringkali kita merasa seperti Allah jauh dari kita. Namun dalam Mazmur ini, kita kembali diingatkan, kita diajak untuk mengingat bahwa Allah selalu hadir, bahkan ketika kita merasa sendirian. Di sini ia mengungkapkan dua hal penting. Pertama, Allah adalah penolong yang setia. Kedua, Allah adalah pembebas yang membebaskan kita dari segala belenggu. Kehadiran Allah bukan hanya untuk memberi pertolongan sementara, tetapi untuk membebaskan kita sepenuhnya. Dalam hidup kita, seringkali kita merasakan memerlukan pembebasan dalam hidup ini. Allah membebaskan kita dari dosa, dari ketakutan, dan dari segala bentuk perbudakan duniawi yang mengikat kita. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara-saudara terkasih, itu kembali lagi ke dalam hati kita sendiri. Bagaimana cara kita maupun keinginan sendiri kita untuk jauh dari hal-hal dosa duniawi yang ada di sekitar kita. Akhirnya Daud juga menutup doanya dengan kata-kata, janganlah terlambat.
Ini bukan hanya permohonan, tetapi juga sebuah keyakinan bahwa Allah pasti akan menjawab doa pada waktunya yang tepat. Karena waktu Tuhan adalah yang terbaik, sesuai dengan rencana Dia. Walau seringkali kita merasa doa kita tidak segera dijawab, dan itu bisa menimbulkan perasaan sedih, frustasi. Namun, Mazmur ini mengajarkan kita untuk tetap percaya bahwa Allah mendengar dan bahwa Dia tahu kapan saat yang tepat untuk memberikan jawaban atas doa kita. Daud mengajarkan kita, meskipun kita kadang merasa lemah, kita tidak boleh merasa terasing dari Allah. Kita tidak boleh membiarkan jarak yang terus bertambah hubungan kita dengan Allah. Bahkan dalam keadaan yang paling terdesak sekalipun, kita dipanggil dan diingatkan untuk datang berdoa kepada Allah. Di mana ada seruan Daud, segeralah datang. Ini bukan hanya ungkapan keputusasaan, melainkan sebuah pengakuan bahwa Allah yang mampu memberikan pertolongan yang kita butuhkan. Dalam hidup ini, seringkali kita mencari pertolongan di tempat yang salah. Kita mungkin mencari solusi melalui usaha kita sendiri, atau berharap bahwa orang lain akan dapat memberi kita jalan keluar. Namun seperti yang Daud tunjukkan, Allah adalah sumber pertolongan yang sejati. Ketika doa kita belum dijawab, kita bisa merasa ditinggalkan. Tapi Daud mengingatkan kita bahwa meskipun kita merasa doa kita lambat belum terjawab, sebenarnya Allah tidak pernah terlambat. Waktu Allah adalah waktu yang terbaik, dan kita harus belajar untuk percaya bahwa Dia tahu kapan waktu yang tepat untuk menjawab doa kita. Dan kita harus belajar untuk memahami semua itu tidak harus terjadi sesuai dengan pemikiran maupun naluri manusia. Ini adalah pengajaran yang penting bagi kita, terutama ketika kita merasa dalam kesulitan. Allah tidak akan membiarkan kita terpuruk lebih lama dari yang bisa kita tanggung. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita belajar untuk berdoa dengan penuh keyakinan seperti yang dilakukan oleh Daud dalam segala situasi, baik yang sulit maupun yang membahagiakan, baik sukacita maupun duka cita. Kita harus bergantung pada Allah sebagai satu-satunya penolong dan pembebas kita. Jangan biarkan masalah hidup membuat kita merasa jauh dari Allah. Sebaiknya datanglah dengan penuh kerendahan hati dan keyakinan bahwa Allah akan menyelamatkan kita pada waktu yang tepat. Seperti Daud yang berkata dengan penuh harapan, Allah, janganlah terlambat, tolonglah aku. Dia akan datang tepat pada waktunya, memberikan pertolongan dan pembebasan yang kita perlukan. Marilah Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, kita belajar untuk menunggu dengan sabar dan berharap penuh pada pertolongan Allah, karena Dia selalu mendengar doa kita dan akan menjawabnya sesuai dengan kehendak-Nya yang sempurna. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa kami, kembali kami mengucap syukur atas segala penyertaan-Mu kepada kami. Telah kami dengar firman-Mu yang mengingatkan kami agar tetap setia dan mengandalkan Engkau di setiap pergumulan kami kapanpun itu, baik ketika kami bersuka cita maupun berduka cita. Kiranya juga ya Allah, ajarilah kami untuk menerima segala jawaban dari doa-doa yang telah kami sampaikan kepadamu. Dan kiranya dapat kami ingat segala berkat yang Engkau berikan di sepanjang hidup kami. Kiranya juga ya Allah, berkatilah hati dan iman kami agar tetap bertumbuh dan senantiasa melakukan kehendak-Mu, terlebih lagi di dalam hari ini. Ya Allah, kami mohon agar segala pekerjaan, kegiatan, kiranya segala yang kami lakukan berkenan kepada Allah. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu ya Allah yang sedang sakit, baik itu di rumah sakit maupun di rumah. Kiranya berikanlah kesembuhan, ulurkanlah tangan pengasihan-Mu, agar mereka mendapatkan kesembuhan melalui obat dan juga tenaga medis. Serta bagi kami yang menghadapi pergumulan masing-masing ya Allah, kiranya berikan kami pengharapan. Baik juga kepada teman-teman kami, jemaat-Mu yang masih mencari pekerjaan, kiranya Allah berikanlah pekerjaan yang tepat bagi mereka. Juga kiranya bagi jemaat-Mu yang masih mencari jodoh, kiranya Allah berikanlah pasangan yang terbaik untuk mereka. Kami juga tahu kami makhluk berdosa yang telah melakukan banyak kesalahan ya Allah, tapi kami percaya dari belas kasih karunia-Mu mengampuni dosa dan kesalahan kami. Kehendak-Mu yang terjadi, bukan kehendak kami. Inilah doa permohonan
kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.